Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Pesannya perkembangan bisnis online dan pentingnya data dalam pengambilan keputusan bisnis, khususnya bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. UMKM seringkali menghadapi tantangan dalam mengelola dan memanfaatkan data untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Presentasi ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana bisnis intelijensi atau BI sebagai suatu metode analisis data yang sistematis dapat diterapkan pada UMKM untuk membantu mengambil pengambilan keputusan yang lebih efektif dan berbasis data. Nah, studi kasus kali ini adalah saya bawakan itu Rumah Pizza Nausia, dipilih karena mewakili UMKM online yang sukses, namun masih memiliki potensi peningkatan melalui penerapan strategi BI dengan menganalisis data penjualan, interaksi pelanggan, dan referensi produk diharapkan dapat memberikan gambaran nyata bagi bisnis intelijensi dalam membantu UMKM. Perkenalkan, nama saya Zulpin Ardiansah Hasibuan dari kelas MJ 803 yang kami hormati dosen kami Bapak Joko Suharyanto, dosen kita dari kelas MJ 803. Baik, sebelum memulai presentasi ini izinkan saya membuka dengan sebuah pantun ya. Nah, itu jalan-jalan ke Kota Medan, jangan lupa beli Bika Ambon. Bisnis online kini merajalela, mari kita bahas Rumah Pizza Nausia. Presentasi saya hari ini akan membahas penerapan konsep bisnis intelijen pada sebuah usaha mikro kecil online yang bergerak di bidang kuliner. Itu seperti saya bilang tadi, yaitu Rumah Pizza Nausia. Bisnis intelijensi ini merupakan kategori yang umum digunakan untuk aplikasi dan teknologi untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyediakan akses pada data agar dapat membantu pengguna dari kalangan perusahaan agar dapat mengambil keputusan dengan lebih baik dan tepat. Nah, manfaat bisnis intelijensi ini sangat luas. Seperti yang tadi itu antara lain meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan rantai pasokan, mengidentifikasi peluang pasar baru, meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi risiko, dan meningkatkan keuntungan. Nah, informasi ini kemudian digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis, operasional, dan taktis dalam sebuah bisnis. Nah, pada bahasan kali ini, saya akan mengamati sebuah bisnis UMKM online, yaitu Rumah Pizza Nausia. Toko ini menjual berbagai varian pizza rumahan melalui platform Instagram, WhatsApp, dan juga Facebook. Nah, untuk memperhatikan konsep bisnis intelijen, kita akan menganalisis kasus Rumah Pizza Nausia ini. I- Mereka memiliki basis pelanggan yang loyal dan sering menerima pesanan untuk acara-acara khusus. Nah, keberhasilan mereka ini juga menunjukkan potensi besar UMKM di era digital. Namun, mereka juga menghadapi tantangan, yaitu keterbatasan jangkauan pasar karena belum memiliki website resmi, serta potensi kesulitan dalam mengelola pesanan dan stok saat permintaan meningkat atau lagi banyak-banyaknya gitu. Selanjutnya itu pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini merupakan langkah krusial ya dalam penerapan bisnis intelijensi. Rumah Pizza Nausia ini memiliki berbagai sumber data yang dapat dianalisis. Nah, dalam studi kasus ini, saya fokus pada 3 jenis data utama. Yang pertama yaitu data penjualannya. Nah, data penjualannya ini mencakup semua transaksi penjualan selama 6 bulan terakhir. Informasi yang dikumpulkan melalui tanggal transaksi, jenis pizza yang terjual, jumlah unit yang terjual, total pendapatan per transaksi, dan metode pembayaran. Nah, data ini penting untuk memahami produk unggulan, tren penjualan, serta periode puncak permintaan. Nah, yang kedua yaitu data pelanggan dan pengunjung. Ini adalah data yang mencakup jumlah pengikut di Instagram, teman di Facebook, dan kontak di WhatsApp. Nah,
Saya juga menganalisis frekuensi interaksi seperti jumlah like, komen, dan komentar dan pesan. Nah, data ini memberikan gambaran mengenai jangkauan pemasaran dan tingkat engagement pelanggan ya. Nah, yang ketiga itu data interaksi media sosial, yaitu data ini diperoleh dari analisis sentimen pada komentar dan pesan di media sosial. Nah, analisis sentimen membantu memahami persepsi pelanggan terhadap produk dan layanan. Selain itu, kami juga mengidentifikasi topik yang sering dibahas oleh pelanggan untuk mengetahui preferensi dan kebutuhan mereka. Nah, selanjutnya itu data interaksi media sosial. Data ini diperoleh dari analisis sentimen pada komentar dan pesan di media sosial. Analisis sentimen membantu memahami persepsi pelanggan terhadap produk dan layanan. Nah, selain itu, saya juga mengidentifikasi topik yang sering dibahas oleh pelanggan untuk mengetahui preferensi dan kebutuhan mereka. Kemudian jenis varian pizza yang paling laku. Nah, berdasarkan analisis data penjualan, saya mengidentifikasi beberapa varian pizza yang paling laris. Data ini sangat penting untuk strategis produksi dan pengadaan bahan baku. Nah, berikut ini varian pizza yang paling laku yang pertama yaitu pizza sayur ya. Populer karena pilihan sehat dan menyegarkan dengan isian topping brokoli, jagung, wortel dan paprika dan ayam. Kemudian yaitu pepperoni beef complete. Nah, ini menjadi pilihan favorit bagi pecinta daging ya dengan isian topping beef pepperoni, nugget, jamur ayam, jagung, paprika dan bombay. Nah, kemudian itu pizza gurih komplit. Pizza gurih komplit ini menawarkan kombinasi rasa yang lengkap dengan variasi dan bervariasi dengan isian topping bakso, sosis, nugget, jamur, ayam, jagung, paprika, dan bombay. Nah, yang terakhir yaitu pizza manis regal. Regal itu varian unik yang menyasar segmen pasar tertentu, yaitu dengan isian topping pisang manis, regal, meses coklat, Cadbury, sushi kental manis, dan Choco Chips. Kemudian analisis data. Kemudian analisis data yang mencakup yaitu tren penjualan pizza meningkat pada hari libur dan akhir pekan. Nah, pizza lebih banyak dipesan untuk bersantai atau oleh-oleh dan acara tertentu. Interaksi media sosial paling tinggi saat ada promosi atau varian baru. Kemudian potensi masalahnya yaitu adalah keterbatasan kapasitas produksi saat permintaan tinggi. Terlalu bergantung pada media sosial untuk pemasaran, sehingga kurangnya website resmi untuk meningkatkan jangkauan pasar. Kemudian, peluang apa yang bisa diambil berdasarkan data tersebut? Yaitu peluangnya adalah meningkatkan kapasitas produksi, mengembangkan website, dan melakukan diversifikasi produk. Memanfaatkan tren penjualan musiman dengan menawarkan produk yang sesuai. Nah, kemudian apa sih rekomendasi strategis untuk rumah pizza Nausea ini? Yaitu from start to finish. Artinya, yang pertama, fase pertama, itu dengan strategi promosi. Melakukan promosi lebih gencar di media sosial, terutama menjelang hari raya dan akhir pekan. Kemudian menawarkan diskon atau paket promosi dan memanfaatkan influencer marketing. Terus yang kedua, yaitu stok, memperkirakan permintaan kue berdasarkan data penjualan dan tren musiman untuk menghindari kekurangan stok, mempertahankan kualitas bahan baku dan penyimpanan yang baik. Terus yang ketiga adalah pemasaran. Nah, membuat website resmi untuk meningkatkan visibilitas dan jangkauan pasar, menggunakan strategi pemasaran digital yang terintegrasi. Terus yang terakhir, diverifikasi produk, artinya menambahkan varian kue baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang lebih beragam, menawarkan produk pelengkap seperti minuman atau peralatan makan. Nah, kesimpulannya, penerapan bisnis intelligence ini memberikan wawasan berharga bagi rumah pizza Nausea untuk pengambilan keputusan yang lebih data atau lebih efisiensi dan efektif.
yaitu dengan memanfaatkan data dan analisis. Nah, rumah Vision House ini juga dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan strategi pemasaran, dan memperluas pangsa pasar. Nah, hal ini menunjukkan potensi bahwa bisnis intelijensi ini dalam mendukung pertumbuhan dan keberhasilan UMKM di era digital. Nah, sebagai penutup, karena tadi saya juga udah buka dengan pantun, maka kali ini juga saya tutup dengan pantun. Burung camar terbang melayang mencari ikan di laut lepas. Semoga presentasi ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.